Alamak najisnya. Alamak najisnya. Oh my god. Beautiful. Amazing. Mika. Lina. Maju ke depan. Un video más, mi gente, para perder el tiempo, empecé. Randy. Berhenti, jangan maju. Aduh. Film animasi Merah Putih One for All baru saja merilis poster dan trailer resminya menjelang perilisan di bioskop pada Kamis, tanggal 14 Agustus tahun 2025. Film ini digadang-gadang sebagai persembahan khusus untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Namun, bukannya mendapat sambutan hangat, film ini justru ramai diperbincangkan publik. Sayangnya, sebagian besar komentar yang muncul bersifat negatif. Di media sosial, Merah Putih One for All menjadi trending topik setelah warganet mempermasalahkan kualitas visual yang dinilai tidak layak untuk tayangan layar lebar. Kritik datang dari berbagai kalangan, mulai dari penikmat animasi hingga penggiat perfilman. Meskipun premisnya dianggap mulia karena mengangkat tema kebangsaan, eksekusinya dinilai jauh dari harapan. Ceritanya berfokus pada sekelompok anak dari sebuah desa yang terpilih menjadi tim Merah Putih. Tugas mereka adalah menjaga bendera pusaka, bendera khusus yang selalu dikibarkan saat upacara tanggal 17 Agustus. Namun, 3 hari sebelum peringatan kemerdekaan, bendera tersebut hilang secara misterius. Kedelapan anak ini berasal dari latar belakang budaya yang beragam. Ada Betawi, Papua, Medan, Tegal, Jawa Tengah, Makassar, Manado, dan Tionghoa. Keberagaman ini dimaksudkan untuk mencerminkan persatuan bangsa. Bersama-sama, mereka berusaha menemukan bendera tersebut, menempuh perjalanan melewati sungai, hutan, dan badai, serta berjuang mengesampingkan ego demi satu tujuan, yakni mengibarkan bendera di hari kemerdekaan. Secara konsep, Merah Putih One for All ingin menegaskan pesan bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Sebuah pesan positif yang selaras dengan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Meski pesannya heroik, banyak penonton yang terkejut setelah melihat trailer resmi. Kritik utama diarahkan pada kualitas animasi, yang dinilai belum memenuhi standar minimum untuk film layar lebar. Beberapa poin sorotan dari netizen meliputi desain karakter tidak konsisten. Wajah dan proporsi tubuh karakter terlihat berubah-ubah di beberapa adegan, seolah digambar oleh tim yang berbeda tanpa standarisasi desain. Gerakan animasi juga kaku. Banyak yang menganggap gerakan karakter seperti menggunakan stok animasi bawahan perangkat lunak, sehingga tidak memiliki fluiditas yang diharapkan dari film layar lebar. Film ini juga minim pencahayaan dan flat. Beberapa adegan terlihat polos, tanpa kedalaman visual. Pencahayaan yang datar membuat latar belakang dan karakter tampak menyatu secara aneh. Selain itu, voice-over dalam film ini tidak sinkron. Ada ketidakcocokan antara suara dan karakter, bahkan beberapa terdengar seperti hasil pitch modification sederhana. Hal ini mengurangi emosi yang seharusnya bisa ditangkap penonton. Terlihat sekali kalau editing film ini terburu-buru. Transisi antar adegan terkesan sederhana dan seperti menggunakan template bawaan, yang membuatnya tidak terasa sinematis. Tidak hanya itu, ada juga detail yang membuat penonton terganggu, seperti burung kakatua yang bersuara monyet, kesalahan audio yang membuat penonton bertanya-tanya soal proses pengawasan produksi, serta senjata tajam tersimpan di gudang desa, yang memunculkan pertanyaan soal keamanan jika film ini ditujukan untuk anak-anak. Selain visual, logika cerita juga menjadi sorotan. Banyak yang mempertanyakan premis bahwa hilangnya bendera pusaka membuat anak-anak harus melakukan perjalanan berbahaya ke hutan. Kenapa sekolah atau desa tidak membeli bendera baru saja? Menjadi pertanyaan yang sering muncul di komentar warganet. Bagi sebagian orang, plot ini terasa terlalu memaksakan heroisme, sehingga justru mengaburkan pesan yang ingin disampaikan. Jika tujuannya mengajarkan nasionalisme kepada anak-anak, logika cerita yang terlalu dipaksakan berisiko membuat pesan tersebut kehilangan relevansi.
Jumbo sukses karena menghadirkan kombinasi cerita yang solid, animasi rapi, dan produksi yang matang. Film itu menunjukkan bahwa karya anak bangsa bisa bersaing dengan produksi luar negeri jika kualitasnya memenuhi standar industri. Keberhasilan ini membuat ekspektasi penonton terhadap animasi lokal meningkat, dan sayangnya, Merah Putih One for All dinilai tidak memenuhi ekspektasi tersebut. Semangat PNDOPRIDE memang menjadi salah satu slogan yang sering dikaitkan dengan proyek-proyek kreatif lokal. Namun, penonton semakin kritis dan sadar bahwa rasa bangga saja tidak cukup. Apresiasi terbesar akan datang jika karya tersebut dibungkus dengan produksi yang layak, cerita yang kuat, dan eksekusi yang rapi. Memanfaatkan momen seperti hak kemerdekaan memang sah-sah saja, tetapi jika dilakukan tanpa kualitas memadai, justru berisiko menjadi bumerang. Alih-alih menginspirasi, karya tersebut bisa memunculkan citra bahwa film lokal tidak mampu bersaing secara teknis. Meski begitu, banyak warganet juga yang berharap Merah Putih One for All tetap bisa menjadi tontonan yang layak dinikmati anak-anak Indonesia, meski dengan segala keterbatasannya. Pesan persatuan dan nasionalisme yang diusung film ini sejalan dengan nilai-nilai penting yang patut diwariskan kepada generasi muda. Namun, agar pesan itu benar-benar sampai, film harus mampu membungkusnya dengan kualitas yang tidak membuat penonton keluar dari imersi cerita. Jika tidak, momen yang seharusnya membangkitkan semangat justru akan menjadi bahan olokan di media sosial. Merah Putih One for All adalah contoh nyata bahwa niat baik saja tidak cukup dalam industri film. Semangat nasionalisme yang ingin dibangkitkan patut diapresiasi, tetapi tanpa dukungan eksekusi yang matang, pesan itu sulit tersampaikan. Industri animasi Indonesia masih punya jalan panjang untuk mencapai level yang setara dengan standar internasional. Keberhasilan film seperti Jumbo menunjukkan bahwa itu bukan hal yang mustahil, tapi membutuhkan dedikasi, investasi, dan proses yang serius. Perilisan film ini di tengah gempuran karya internasional seperti Demon Slayer akan menjadi ujian berat. Apakah Merah Putih One for All akan berhasil menyentuh hati penonton meski dibayangi kritik? Jawabannya baru akan terlihat setelah film ini resmi tayang. Situasi Merah Putih One for All semakin menantang karena jadwal perilisannya berdekatan dengan Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Movie Infinity Castle yang akan tayang seminggu kemudian. Perbandingan kualitas produksi antara keduanya sangat jauh. Demon Slayer sudah terkenal dengan animasi berkualitas tinggi dari Ufotable, studio yang dikenal akan detail visual spektakuler. Bersaing langsung dengan film animasi internasional populer yang memiliki basis penggemar besar tentu bukan langkah mudah. Hal ini bisa mempengaruhi jumlah penonton, apalagi jika sejak awal Merah Putih One for All sudah menuai kritik pedas.